bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Bapa. Kau sungguh baik, Kau berkarya luar biasa atas hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kembali ke hadirat-Mu untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami Bapa. Dalam Kau melawat setiap kami Tuhan, ucapan kami satu persatu doa, dan kami rindu untuk kami menikmati hadirat-Mu dalam hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari tiba ini kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Dengan umat-Nya, dengan semangat Dia, berseru berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhi hidup, hadirat-Mu penuhi bayu-Mu. Aku bersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita sembah Tuhan. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, suatu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, semakin
hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan, hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Harga mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna pengorbanan-Mu Tuhan. Kau sudah mati buat setiap kami, Bapa. Kenapa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Hanya dengan memberikan hidup kami, Bapa, memberikan segenap hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tolong setiap kami, Bapa, Kau jamah setiap hati kami, Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu, Bapa.
mau menikmati hadirat-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saya semuanya untuk bangkit berdiri Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu yang tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna bagi penebusan dosa kami. Tubuh-Mu yang terkoyak-koyak, darah-Mu yang tercurah untuk menebus dosa kami. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna Tuhan bagi kami. Kami mau bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, dan kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah untuk kami melalui hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Mu dapat berbicara dengan bahasa dan pengertian yang sederhana, sehingga kami dapat mengerti isi hati Tuhan, dan dari semua itu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menikmati berkat firman Tuhan. Jemaat Tuhan juga menikmati berkat Tuhan, dan kami sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Bapak Ibu. Shalom, silakan. Gimana kabarnya? Selama beberapa bulan kita menikmati libur panjang ya, karena corona yang membuat kita tidak pernah ketemu. Tapi hari ini kita bersyukur, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa belajar bersama-sama, untuk kita bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita yakin dan percaya badai corona pasti segera berlalu dari Indonesia. Dan selalu berdoa untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, supaya semuanya sehat-sehat saja. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan kita hari ini dengan satu tema, pengorbanan yang sempurna. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai yang ke-24. Kalau sudah ketemu, ayo saya undang kita sekali lagi berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Mulai. Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24. Ayat 22. Mulai. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. 23. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama betapa pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa. Perhatikan ayat ini adalah awal-awal atau masa-masa menjelang Tuhan Yesus akan ditangkap. Dia mengadakan satu perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya sebelum dia dijual oleh Yudas Iskariot, dan dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya, tentang penderitaan apa yang terjadi dalam hidupnya, bagaimana nanti salah satu muridnya akan menjual dia. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena memang dia Tuhan. Yang namanya Tuhan, dia maha tahu. Apapun yang sebelum terjadi, dia sudah tahu. Dan dia sudah mengingatkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dia ini bicara tentang pengorbanan yang luar biasa. Perhatikan kata ini. Ambillah, inilah tubuhku. Jadi ketika dia sedang makan bersama murid-muridnya, lalu dia mengambil roti kalau di Israel itu kan rotinya besar-besar. Jadi modelnya kayak apa dia? Modelnya kayak kerupuk, tapi bukan kerupuk, apa itu? Kayak hijau gitu ya. Roti tak berarti besar, dan itu dipecah-pecah, dipotong. Lalu dia bagikan kepada muridnya. Ambil. Yang lebih mengejutkan lagi, dia berkata, ini tubuhku. Ambil, ini. Ya, seolah itu kan satu kata-kata kanibal ya. Ambil, makan dagingku. Nah, kan gitu ya. Ini tubuhku, ini dagingku. Murid-muridnya belum paham waktu itu. Kenapa kok guru ngomong ini tubuhku? Lalu dia juga mengambil cawan. Kalau masa-masa itu minumannya itu dalam satu tempat. Lalu dibagikan kepada semua. Dia mengucap syukur juga, lalu dia minum, lalu dibagikan kepada muridnya. Kalau zaman sekarang kayak gitu ya nggak mungkin lah. Apalagi masa corona kayak gini, saat gelas berdua, no way, nggak mungkin lah. Tapi masa itu satu gelas, itu bukan gelas, itu kayaknya model kayak cawan gitu. Cawan tapi besar. Kalau di Katolik ada itu cawannya. Saya 6 tahun di Katolik, Bapak Ibu. SMP Katolik, STM Katolik. Jadi saya paham betul tiap kali kegiatan Katolik selalu ada. Jadi Bapak Ibu, jadi yang kasih itu cawannya gitu, mungkin kurang gede lagi, karena itu akan dibagikan. Semua minum itu. Ada beberapa gereja-gereja lama dulu seperti itu. Ketika perjamuan, dalam satu cawan itu dibagi, giliran. Tapi kalau itu minuman yang mengandung alkohol, KTI gitu, wah kesempatan yang suka minum blok banyak. Namanya tidak kemana. Nah itu kan. Jadi dibagikan semuanya. Setelah minum dia ngomong, ini adalah darahku. Satu pernyataan yang luar biasa. Dan muridnya belum menyadari. Yang dia makan adalah tubuh Kristus, yang dia minum adalah darah Kristus. Mereka belum menyadari. Tapi sudah diingatkan oleh Tuhan bagaimana dia akan berkorban habis-habisan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama. Ketika kita mendengar kata pengorbanan, apa yang ada dalam pikiran kita? Aku sudah berkorban habis-habisan. Nah, apakah seperti itu? Apalagi ditambah dengan kata sempurna. Apakah itu pengorbanan yang sempurna yang sudah kita kasih untuk pasangan hidup kita? Belum. Kalau kata sempurna ini berarti sesuatu yang betul-betul perfect sudah tidak ada nilainya lagi. Yang nama kalau misalkan nilainya mentoknya poinnya 100, ya udah 100. Tidak ada 100 koma berapa, ada. Sudah 100 itu sudah mentok, tidak ada lagi. Apakah ada manusia sempurna di dunia ini? Tidak ada. Tapi hanya satu manusia yang sempurna di dunia ini, yaitu manusia Yesus Kristus. Makanya dia berani berkata pengorbanannya dia adalah pengorbanan yang sempurna. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama di situ.
Kenapa pengorbanan Yesus adalah dikatakan pengorbanan yang sempurna? Karena memang hanya manusia Yesus Kristus yang sempurna. Makanya pengorbanan yang dilakukan adalah pengorbanan yang sempurna. Kita akan belajar bersama-sama kenapa pengorbanannya dikatakan sempurna. Yang pertama, kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Saudara perhatikan kata ini. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Perhatikan lagi kata ini. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Artinya yang pertama, kenapa dikatakan sempurna? Karena kasih Allah itu kasih yang adil. Jadi Allah mengasihi bukan hanya orang-orang benar, orang-orang baik, tetapi Allah juga mengasihi orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak benar. Jadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah bukti kasih dan keadilannya untuk semua manusia. Nah, saudara, bukan hanya untuk orang-orang yang baik dia berkorban, tapi orang-orang yang tidak baik. Bukan hanya untuk orang-orang yang benar, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak benar. Ini bukti kasih dan keadilannya. Saya minta satu ilustrasi seperti ini. Di satu tempat ada satu raja yang terkenal sangat bijaksana dan adil, sangat baik dan adil. Dan kerajaan itu walaupun dipimpin oleh raja yang baik dan adil, yang kasih, tapi negara itu penuh dengan yang namanya kejahatan. Raja itu terkenal baik, mengasihi rakyatnya dan bijaksana, adil. Tapi negara itu penuh dengan kejahatan. Saking jengkelnya dia berkata kepada kepala pengawal, bahasanya sekarang panglima kayak gitu, tangkap semua penjahat-penjahat ini, lalu habisin mereka. Saudara, panglima ini berkata, siap raja, kami akan jalankan perintah. Langsung ditangkapi semua orang-orang jahat di negara itu. Dia bunuh semuanya, habis. Lalu setelah itu dia datang kepada raja, siap raja, mau melapor bahwa semua penjahat di negara ini sudah saya tangkap. Yang terlalu dia jahat, kita sudah hukum. Yang masih kita bina, yang bisa dibina, kita bina. Saudara, cuma ada permasalahan aja. Kalau raja ngomong, wih hebat, ya, luar biasa kamu sebagai panglima. Ada lagi yang dilaporkan, ada raja. Cuma ini hanya membutuhkan keputusan raja, apakah dihukum atau tidak. Maksudnya bagaimana? Jadi semua penjahat-penjahat yang ada di negara ini ada satu yang memimpin, tapi yang berhak menghukum hanya raja. Raja berkata, kenapa kok harus saya yang menghukum? Karena yang berhak menghukum hanya raja, kami tidak berani. Lalu raja berkata begini, emang sehebat apa dia itu? Kok kalian tidak berani menghukum dia? Lalu panglima ini berkata begini, mohon maaf raja, karena bosnya, pemimpin penjahat di negara kita ini adalah ibunda sang raja sendiri. Nah, saudara, ketika mendengar itu apa yang terjadi? Raja ini gimana? Ketika kita mendengar sesuatu hal yang menimpa keluarga kita, rasanya gimana? Shock gak kita? Pasti shock. Sama raja ini kayak gitu, shock dia. Kok bisa seperti itu? Kamu yang benar panglima. Benar raja. Dan beliaunya sendiri sudah mengakui. Bahkan seluruh penjahat ini berkata, pemimpinnya adalah ibunda raja sendiri. Kami tidak berani menghukum, yang berhak menghukum hanya baginda sendiri. Bagaimana keputusannya? Raja berkata begini, tetap lakukan hukuman, jalankan apa yang sudah diperintahkan, lakukan, hukum lagi. Walaupun dia dihukum, hukum dia. Saudara yang terkasih, akhirnya dibuatlah tempat
untuk menghukum ibunya itu dengan hukuman cambuk sampai hampir mati. Jadi hukumannya itu cambuk sampai hampir mati. Dan setelah digelar, di Indonesia kan ada hukum cambuknya, hanya di Aceh. Kalau orang salah langsung dihukum. Pokoknya melakukan pelanggaran dihukum cambuk. Yang melanggar norma-norma dihukum cambuk. Dan akhirnya di saat tempat itu ibunya sudah posisi siap mau dicambuk. Ketika ibunya posisi mau dicambuk, sang raja ini menangis. Ketika cambuknya mau diangkat tinggi-tinggi, yang namanya Al-Gojo nggak peduli, pokoknya raja tega. Yang raja ini langsung menangis, ibu. Ya namanya ibu gimana lagi? Lalu abunya berhenti sebentar. Lalu pengawal panglimanya berkata, lakukan satu, nangis rajanya lagi, nangis kencang-kencang. Lalu turun lagi sampai 3 kali berangsur seperti itu. Lalu panglima kembali berkata kepada Al-Gojo, sebentar, jangan dilaksanakan dulu, aku mau ketemu dengan raja. Panglimanya ketemu dengan raja lagi. Ya raja, bagaimana? Apakah tetap dilanjutkan atau ibunda raja diampuni saja? Oh, tidak bisa, tetap lakukan, karena yang salah harus hukum. Betul atau tidak? Kita lakukan? Ya, lakukan. Akhirnya panglima ini datang lagi pada Al-Gojo. Siap, lakukan. 1, 2, nangis lagi rajanya. Nangis sambil berlari dia. Berhenti. Jangan kamu hukum ibuku. Biarkan dia keluar dari tempat penghukuman dan biar aku yang menggantikan. Jadi raja ini menggantikan dihukum oleh Al-Gojo itu. Jadi bukan ibunya yang dihukum, tapi ibunya disuruh pergi dari tempat itu, lalu dia yang memberikan dirinya untuk dihukum. Panglimanya berpikir, sudah, masa aku harus menghukum, mencambuk rajaku sendiri? Dan Al-Gojonya, kalau Al-Gojo mau raja mau siapa, kalau menjadi tugasnya itu ya sikat. Panglimanya agak ragu-ragu. Raja berkata begini, lakukan, ini adalah perintah. Dan akhirnya benar-benar panglimanya dengan suara gemetar berkata, Al-Gojo, lakukan. 1, 2, 3, dicambuklah raja itu sampai hampir mati. Ini gambarannya adalah seperti itu. Yesus sendiri yang Maha Kasih, dia turun ke dunia. Ya sebenarnya tidak ada urusan dengan manusia. Mau mati aja, karena memang sudah berdosa. Karena sudah 2 kali manusia dihukum dan tidak bertobat. Yang pertama apa? Ketika zamannya Nuh, manusia dihancurkan dengan air bah. Yang kedua zamannya siapa? Lot, dihukum Tuhan dengan api dan belerang. Sudah dihukum dengan api dan air, masih aja manusia berdosa. Kalau Tuhan Yesus berkata, udah mati aja. Tapi karena kasih dan keadilannya sudah nggak bisa. Aku yang harus turun ke dunia. Jadi poin yang kedua, kenapa dikatakan sempurna? Yang pertama, kasih Allah yang adil, 1 kali untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk orang baik, tetapi juga untuk orang jahat. Bukan hanya untuk orang benar, tetapi orang tidak benar. Yang kedua adalah kasih Allah sendiri yang turun. Jadi Allah sendiri yang turun ke dunia. Makanya menjadi sempurna. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ini sudah ayat hafalan dan kita kecil ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Siapakah kata setiap orang yang percaya? Saya dan Bapak Ibu saudara semuanya. Kita adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka dia turun ke dunia, menebus dosa kita, menggantikan kita semuanya. Kita yang harus dihukumkan seperti Bunda Raja tadi, tapi Raja itu yang mau menggantikan dirinya. Sama, harusnya kita yang dihukum, tapi Yesus, Tuhan, turun ke dunia, menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kenapa dikatakan sempurna? Karena Allah sendiri yang turun ke dunia.
Allah sendiri yang menjadi manusia, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa dikatakan pengorbanannya sempurna? Karena bukan dengan barang yang fana, bukan dengan darah anak domba, bukan dengan darah binatang, tapi dengan darah anak domba sendiri, darah manusia sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, silakan dibacakan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Perhatikan, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Siapakah darah anak domba? Itulah gambarannya Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus Kristus? Perhatikan ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya memang hanya satu-satunya yang sanggup menebus dosa kita hanya melalui pengorbanan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mungkin darah binatang bisa menebus dosa manusia? Yang ada hanya manusia berbuat dosa ditebus, dosa lagi ditebus, dosa lagi ditebus. Itu adalah perjanjian lama. Ketika orang berdosa, dia datang kepada imam, dia mengaku kepada imam, imam aku berdosa hari ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah menyakiti istriku, aku sudah menyakiti anak-anakku. Lalu dosanya ditimbang oleh imam. Lalu imam berkata begini, udah kalau gitu kamu bawa ke sini burung tekukur yang tidak bernoda dan tidak cacat. Setelah itu dibawa korbannya, ditumpahkan darah burung tekukur itu, dan hari ini kamu bebas. Lalu berdosa lagi, datang lagi sama imam, hari ini aku berdosa. Dosamu apa? Aku memukul sesamaku sampai dia hampir mati. Diukur lagi sama imam. Oh, dosamu sangat besar. Kalau begitu kamu harus berikan kambing atau domba yang tidak bercacat dan bernoda. Dikeluarkan darahnya, dikorbankan untuk penebusan dosa. Hari ini kamu bebas. Melakukan lagi. Bagaimana mungkin, sekali lagi, bagaimana mungkin darah binatang dapat menebus dosa manusia? Yang bisa menebus ya hanya manusia. Nggak percaya Bapak Ibu? Nah, coba itu penjahat-penjahat yang di penjara itu ditebus, gantikan sapi yang masuk, boleh nggak? Kira-kira begitu boleh nggak? Ya mana bisa? Yang harus menebus adalah sesama manusia, nggak bisa. Hanya darah manusia yang bisa menebus manusia. Itulah darah Yesus Kristus, darah yang mahal, darah anak domba. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kenapa pengorbanan Yesus itu sempurna? Yang terakhir, karena pengorbanannya satu kali untuk selama-lamanya dan tidak ada pengorbanan. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin, saudara. Perhatikan Ibrani 10:14. Ini yang poin yang terakhir. Kenapa dikatakan sempurna? Karena pengorbanannya hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Artinya nilainya sudah 100. Tidak mungkin lagi ada 101, 102, tidak ada. Nilainya sudah sempurna, perfect 100. Tidak bisa ditambah lagi, tidak bisa dikurang lagi. Stop, 100 sudah perfect, sempurna. Pengorbanannya satu kali dan menyempurnakan. Perhatikan kata itu, menyempurnakan. Artinya finish, sudah sempurna. Tidak ada lagi yang bisa menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tidak bisa ditambah lagi. Pengorbanan Kristus satu kali untuk selama-lamanya, sempurna, finish, tidak ada pengorbanan lagi. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan selain kita menghargai pengorbanan Kristus.
Jangan sia-siakan hidup kita ini untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena Yesus memberikan hidupnya untuk kita semuanya, supaya kita menjadi berguna. Kita yang hanya tidak berguna, menjadi berguna karena pengorbanan Kristus. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena pengorbanannya sungguh sempurna untuk kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita selalu datang sama Tuhan. Keadaan apapun, kita ingat sama Tuhan. Kita lihat bahwa pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa. Pengorbanan Tuhan sungguh sempurna. Pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa, tanpa pamrih, tanpa minta imbalan apapun untuk kita. Masa kita tidak bisa menghargai pengorbanan Tuhan? Masa kita untuk Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk kita tidak pernah mikir-mikir, artinya tidak pernah memikirkan dirinya? Bagaimana dengan kita? Ketika kita ingin melakukan untuk Tuhan, apakah kita masih berpikir? Apakah kita masih menimbang-nimbang untung ruginya kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan pada pengorbanannya sempurna? Tidak ada yang tidak dilewatkan oleh Tuhan. Penderitaannya sudah luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menghargai karya Kristus? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tanpa pengorbanan Kristus tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada keselamatan manusia. Tanpa keselamatan yang dari Tuhan tidak ada yang namanya hidup kekal. Setuju, katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mohon dengan hormat Bapak Krishna akan melayani kita dalam roti ibadah perjamuan kudus pagi hari ini. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara, dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semuanya, ampuni kami semua Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada cucu, kepada menantu, kepada saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, jikalau ada rasa dendam di hati kami, rasa kecewa di hati kami, rasa sakit hati di hati kami terhadap sesama kami, siapapun juga, kami mau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani dalam meja perjamuan ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami layak untuk melayani Tuhan di dalam meja perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, katakan bersama-sama.
untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Pegang roti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Bapak Ibu, jangan melihat ini roti biasa, tapi seperti yang firman Tuhan tadi katakan, inilah tubuhku. Perhatikan, ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus yang terkoyak untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bapak Ibu yang terkasih, angkat roti lebih tinggi di atas kepalamu. Bukankah roti yang atasnya kita mohonkan ucapan syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, makan dengan yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong hidup. Angkat cawan anggur lebih tinggi di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Saudara terkasih, bukankah cawan anggur yang atasnya kita mohonkan ucapan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah dan yakinlah Tuhan sanggup menolong hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Anugerah-Mu begitu besar. Pengorbanan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Doa ucapan syukur untuk sakramen perjamuan kudus. Kami mohon nanti Bapak Krishna memimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami terima, sudah kami dengar Bapa. Dan melalui firman-Mu kami boleh mengerti bahwa pengorbanan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa, yang boleh kembali mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu Tuhan, yang boleh kembali mengingatkan kami akan begitu besarnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa jika kami belum menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berubah Tuhan, mau memberikan hidup kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan menuntun dalam tiap langkah hidup kami. Dan Tuhan sudah membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya kami yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah kuat dalam nama Tuhan Yesus, yang dalam permasalahan diberi Tuhan jalan keluar yang terbaik, dan hidup kami dimuliakan oleh Tuhan. Lalukanlah
pandemi COVID-19 ini dari Indonesia, dari kota Surabaya. Biarlah kami dapat beribadah dengan penuh sukacita seperti pada masa-masa yang lalu. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah luar biasa. Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman pula terimalah berkat, kuasa, anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam pelayanan, berkat jasmani, berkat rohani tercurah atas hidup kita. Curahkan dari surga, Tuhan limpahkan di bumi. Kita terima, kita bawa pulang dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah dari akan dipersembahkan di tangan anakmu. Terima, kuduskan, dan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Dan kami bawa pulang berkat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjadikan kami berkat dan menjadi saluran berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.